Oke, kali ini kita akan membahas aritmatika sosial kelas 7 SMP. Nah, kenapa kita harus belajar aritmatika sosial? Singkatnya itu, aritmatika sosial ini penting dipelajari karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saat kita menghitung diskon ketika berbelanja, menghitung bunga tabungan, membayar pajak, atau mengetahui berat bersih suatu barang. Nah, dengan memahami aritmatika sosial, kita dapat melakukan perhitungan dengan tepat dan tidak mudah salah dalam kegiatan jual beli, atau ibarat kata tidak mudah ditipu gitu. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke materinya aritmatika sosial. Di bagian paling pertama sekali kita akan belajar tentang untung, rugi, dan impas. Nah, untung. Apa itu untung atau laba? Nah, untung atau laba itu adalah selisih antara harga jual dengan harga beli, di mana harga jual lebih besar dari harga beli. Nah, jadi ketika kita membeli suatu barang dan kemudian kita jual lagi, namun ternyata harga jualnya lebih besar daripada harga beli tadi, maka kita mengalami keuntungan. Nah, jika untung disimbolkan dengan U, harga jual disimbolkan dengan HJ, harga beli disimbolkan dengan HB, maka ketiganya dapat ditulis untung sama dengan harga jual dikurang harga beli, di mana harga jual tersebut lebih besar dari harga beli. Nah, kemudian persentase untung. Persentase untung dihitung dengan membandingkan besar keuntungan terhadap harga pembelian atau modal secara matematika. Dapat ditulis persentase untung ini besar untung per harga beli dikali 100%, atau PU sama dengan untung per HB kali 100%. Nah, agar lebih mudah paham kita masuk ke contohnya. Seorang siswa menjual buku tulis untuk kegiatan bazar sekolah. Ia membeli buku tersebut dari toko dengan harga 4.000 per buku. Kemudian buku tersebut dijual kembali dengan harga 5.000 per buku. Tentukan A. Berapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap buku? Nah, kita tahu dia untung itu tadi adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, harga jualnya itu adalah 5.000 dan harga belinya itu adalah 4.000. Maka siswa ini akan mengalami keuntungan atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000. Nah, kemudian yang B, berapa persentase keuntungan yang diperoleh? Nah, tadi kita tahu bahwa rumus persentase untung itu sama dengan untung per harga beli dikali dengan 100%. Nah, jadi persentase untungnya itu sama dengan untungnya 1.000 dibagi dengan harga belinya itu 4.000 dikali 100%. Nah, 1.000 per 4.000 kali 100%. Coret, 1 kali 100, 100 bagi 4 itu 25. Maka persentase untungnya itu 25%. Nah, ini mungkin contoh untuk soal untung. Kemudian kita masuk materi rugi. Nah, apa itu rugi? Rugi adalah selisih antara harga jual terhadap harga beli, di mana harga jual lebih rendah daripada harga beli. Jika rugi disimbolkan dengan R, harga jual disimbolkan dengan HJ, harga beli disimbolkan HB, maka hubungan ketiganya dapat ditulis rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Nah, di mana harga jual lebih kecil dari harga beli. Nah, jadi ketika kita menjual barang, namun harga jual itu lebih rendah daripada harga beli, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, persentase rugi. Persentase rugi ini digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Persentase rugi membandingkan besar kerugian terhadap harga pembelian atau modal, sehingga diperoleh
persentase rugi itu sama dengan besar rugi dibagi harga beli dikali 100%. Atau PR sama dengan R per HB dikali 100%. Nah, coba kita masuk contoh soalnya. Seorang pedagang membeli satu kotak pensil dengan harga 20.000. Karena ada beberapa pensil yang rusak, ia menjual kotak pensil tersebut dengan harga 18.000. Tentukan A, berapa besar kerugian yang dialami pedagang tersebut. Nah, kita tahu tadi bahwa rumus untuk rugi itu harga beli dikurang harga jual. Nah, maka harga belinya itu adalah 20.000 dan harga jualnya itu adalah 18.000. Maka seorang pedagang ini akan mengalami kerugian sebesar 2.000 rupiah. Nah, kemudian yang kedua, B, berapa persentase kerugian yang dialami? Nah, kita kembali lagi ke materi bahwa persentase rugi itu adalah besar rugi dibagi harga beli dikali 100%. Nah, maka persentase ruginya itu sama dengan 2.000 dibagi dengan harga belinya tadi itu adalah 20.000 dikali dengan 100%. Nah, maka 2.000 per 20.000 ini bisa dicoret 3, 0. Lalu 2 kali 100 itu 200 dibagi dengan 20 itu adalah 10. Maka pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 10%. Nah, ini salah satu contoh dari soal rugi atau kerugian. Nah, kita lanjut, yang terakhir itu adalah impas. Nah, jadi impas ini tidak rugi dan tidak untung, dimana impas adalah situasi di mana harga jual sama dengan harga beli. Oke, mungkin ini dia materi dari untung, rugi, dan impas. Selanjutnya kita bahas terkait bunga tunggal, diskon, dan pajak di video berikutnya.